Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar dirimu dalam hidupku. Haleluya. Mari semua jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, supaya ada hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita semua. Oh, ramasyara labara labara dalam hidupku. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami membuka hati kami beribadah kepada Tuhan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Karena sampai hari ini kami belum bisa ibadah on-site. Tetapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Baik yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Kami berdoa Engkau menjangkau semuanya. Sebab bumi ini adalah tumpuan kaki-Mu. Itu sebab serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Bersama-sama kita ajak keluarga kita, bersama-sama kita akan memuji Tuhan terlebih dulu. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Amin. Haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Hey. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bawa hati kami, tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Jesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh Jesus. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, ku taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, ku taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Ku taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Ku taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku taat dan setia, ku taat dan setia, ku taat dan setia kepadamu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Mari semua jemaat dimanapun Anda berada, kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Buka Yesus. kedua tanganmu, Kami bersyukur sembah Tuhan. Kau Allah yang baik. Oh, Jesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Yesus, jadikan kami indah di hadapan-Mu Kau berkuasa. Tuhan. Kau yang jadikan kami indah. Oh Jesus. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Syaralaba yaralaba yaralaba syaralaba yaralaba yaralaba syaralaba yaralaba 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 oh Jesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih sungguh lagi katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Katakan sama-sama. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah, buat kasih setia Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan nafas yang baru, dengan kesehatan, tubuh yang sehat, fisik yang segar, untuk kembali datang ke hadirat Tuhan. Di pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan beberapa menit ke depan, kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau pakai setiap kami, Engkau urapi setiap kami. Biar setiap benih firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh jatuh ke tanah hati kami yang paling subur dan menjadi benih yang luar biasa, yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat firman-Mu diberitakan ada otoritas kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga yang mendengarkan firman ini. Berbicaralah kepada setiap kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang terbatas dan sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita yang di rumah, sama-sama kita yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Shalom semuanya. Saya menyapa semua keluarga IHK dimanapun saudara berada. Sekarang bukan hanya di nasional ya, bukan hanya di kota Jakarta, di Bandung, di Bogor. Bahkan IHK sudah merambah ke luar negeri ya. Karena kita menggunakan media streaming, saya banyak melihat bahwa siaran kita juga ditonton oleh orang-orang di Hong Kong, di Taiwan, ya kemudian di Amerika dan juga ada di Australia. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saya menutup tema kita di bulan Juni ini tentang keluarga, saudara-saudara, tentang Christian manner. Kalau saya pelajarin Christian manner itu kita bicara tentang cara atau gaya hidup ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kalau minggu kemarin saudara menyimak, Bapak Gembala memaparkan cara hidup anak-anak terang ya. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kita kembali diingatkan, kita kembali diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita harus sebagai orang percaya, sebagai anak terang itu hidup di tengah-tengah dunia. Saya akan mengawali firman Tuhan pembicaraan ini pada Injil Lukas pasal 6 ayat 43. Saya ajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara. Yang bawa Alkitab, saudara bisa buka Alkitab saudara. Injil Lukas pasal 6 ayat yang 43 di multimedia, di layar sudah ada. Kita akan baca sama-sama, kita akan mengawali pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Karena saya percaya di sini ada sebuah hal yang luar biasa. Injil Lukas pasal 6 ayat 43, demikian firman Tuhan, 3, 2, 1. Ya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya pagi hari ini mengambil sebuah ayat firman Tuhan tentang pohon ya. Kalau saudara bilang mungkin, wah ini apa hubungannya pohon dengan keluarga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan sedikit. Perumpamaan pohon dan buah ini adalah sebuah ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya, ilustrasi dua pohon ini, saudara bisa melihat ada dua pohon, satu pohon yang baik, satu pohon yang tidak baik. Ya, ilustrasinya saya coba cari di internet. Nah, ini adalah gambaran yang luar biasa. Pohon yang di sebelah kiri saya gitu ya, bisa dilihat ada sebuah pohon yang baik. Nah, di sebelah kanan adalah pohon yang tidak baik. Nah, pohon yang baik dikatakan di Alkitab yang kita barusan baca, firman Tuhan berkata, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Amin. Pohon yang tidak baik yang sebelah kanan pasti juga dikatakan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, nggak mungkin ketukar. Kata firman itu jelas dikatakan tidak ada pohon yang baik hasilnya buah tidak baik. Ada amin? Demikian pula pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik.
Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hakikat perumpamaan ini sesungguhnya Tuhan Yesus memakai ini untuk menggambarkan sifat orang percaya, saudara-saudara. Kalau kita sebagai orang percaya pasti terpancar dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Setuju? Ya. Tapi lebih daripada itu, saya mengambil sebuah hal perumpamaan Yesus ini. Ini menggambarkan sebuah korelasi, hubungan sebab akibat. Ya, bukan hanya sekedar apa yang terpancar, saudara berkata-kata, saudara berperilaku, saudara bertata krama, dimanapun saudara berada, menggambarkan siapa diri saudara sebenarnya. Kalau saudara membawa Kristus, saudara mengatakan saudara pengikut Kristus, tetapi kalau saudara memiliki buah yang tidak baik, Alkitab jelas berkata, saudara diragukan, saudara bukan dari pohon yang baik. Pohon yang baik dikatakan adalah seperti Kristus. Dia menghasilkan buah yang baik. Buah-buahnya yang dilakukan adalah ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau saudara ibarat kata menanam sebuah pohon, saudara pasti mau menghasilkan, mau menikmati buah yang baik. Setuju, katakan amin. Ya, semua pribadi kita, keluarga kita ingin memiliki dan menikmati buah yang manis, buah yang sedap, ya. Buah yang baik. Buah yang baik itu seperti apa? Kalau saya berkata, saya umpamakan buah yang baik itu bisa dikatakan dengan keadaan diberkati. Keluarga yang menikmati buah yang baik itu seperti apa? Keluarga yang harmonis. Keluarga yang baik itu apa sih? Seperti buah yang baik dalam keluarga itu apa? Keluarga yang mengalami sukacita dan damai sejahtera. Walaupun keadaan saat sekarang ini belum baik, tetapi keluarga-keluarga yang tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan pasti mengalami buah yang baik, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Buah yang baik itu juga berbicara tentang dikenan Tuhan. Wah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua dari kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang menyaksikan ibadah streaming online ini, pasti pengen keluarganya menikmati buah yang baik, buah yang manis, buah yang sedap untuk dinikmati. Ya, bukan hanya keluarga kita bisa nikmati, tetapi orang banyak pun melihat bahwa saudara memiliki buah yang manis, buah yang baik. Tidak ada keluarga yang mau menikmati buah yang masam, buah yang jelek, saudara-saudara. Kalau saudara pergi ke pasar, saya pastikan saudara tidak mungkin memilih sesuatu buah yang jelek, buah yang asam, buah yang pahit, buah yang tidak enak untuk dikonsumsi. Buah yang baik ini, buah yang tidak baik ini saya katakan mungkin seperti sebuah masalah, persoalan, ketegangan, pertengkaran, tidak hormat. Ya, seluruh anggota keluarga satu dengan yang lain tidak ada hormat, tidak ada respect. Ya, tidak ada yang namanya care, tidak ada kepedulian, tidak ada kasih, ya, tidak ada semua keluarga yang mau menikmati seperti itu. Saya membuka satu hal, saudara-saudara. Ini adalah sebuah hal yang sangat dekat dengan saya. Saya beberapa bulan ke belakang ini ada seorang keluarga, sebuah keluarga di mana seorang ibu, seorang istri ini menceritakan tentang keadaan kondisi keluarganya hari-hari ini. Ya. Dia menceritakan tentang kekurangan suaminya. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, Pak. Dia minim perhatian sama istri, Pak. Dia minim perhatian sama anak-anak, Pak. Ya, dia komplain terus. Dia cerita. Dia pulang jarang. Ya, jarang pulang ke rumah, kerja dari pagi sampai malam, tapi bawa hasilnya sedikit. Coba Bapak bayangin. Saya bilang, ya kalau saya bayangin susah, Bu, saya bilang. Kemudian dia juga menceritakan tentang anaknya. Anaknya terlibat dalam pergaulan yang tidak baik. Sehingga pernah kedapatan satu kali dia bercerita bahwa anaknya membawa senjata tajam di motornya, saudara-saudara. Di bawah jok motornya itu ada senjata tajam. Lalu singkat cerita ibunya berkata sama saya, Pak, tolong doakan saya. Saya jawab singkat, saya bilang gampang untuk berdoa untuk ibu. Ya. Tapi masalahnya kalau saya berdoa supaya suami ibu cepat pulang, pertanyaannya yang lebih susah bukan mendoakan suami ibu cepat pulang. Masalahnya lebih susah mendoakan suami ibu betah di rumah. Kenapa saya berkata begitu? Suami untuk pulang itu gampang, saudara-saudara. Tapi suami untuk betah di rumah, kalau saudara istri itu selalu ngomel, selalu nyinyir, selalu berkata-kata yang tidak baik, saya percaya tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara, amin.
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap kita semua paham dengan perumpamaan pohon dan buah ini yang punya sebuah korelasi yang kuat. Saudara tidak akan bisa datang ke pendeta, saudara berkata-kata, saudara mengalami buah yang tidak baik, saudara berkata kepada pendeta dan meminta doa pendeta, Pak tolong tumpang tangan. Tumpang tangan apa, Bu? Tolong tumpang tangan supaya buah yang pahit, buah yang jelek, buah yang tidak baik ini menjadi buah yang manis. Tunggu dulu. Pendeta itu juga manusia. Pendeta itu juga punya keluarga. Saya mau katakan sekali lagi, apa yang dikatakan firman, buah yang tidak baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Nggak bisa ditumpang tangan pendeta oleh doa pendeta sekalipun, buah yang tidak baik berubah. Pendeta itu bukan seorang pesulap, saudara-saudara. Kita harus ngerti buah yang tidak baik pasti hasilnya dari pohon yang tidak baik. Pasti ada sesuatu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Demikian pula di dalam keluarga, saudara-saudara. Orang tua itu punya peranan yang penting. Ya, kalau saya sering mendengarkan konseling dari Bapak Gembala untuk semua calon-calon orang yang mau berkeluarga, saudara-saudara. Selalu kata-katanya ditanya seperti ini. Apa yang membuat saudara mau menikah? Ya, saya selalu perhatikan dan selalu muaranya satu. Ya, orang yang menikah itu bukan karena pantas-pantasnya menikah. Orang mau berkeluarga itu bukan karena umurnya sudah cukup, saudara-saudara. Tapi orang untuk menikah itu harusnya seyogyanya melahirkan atau menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Demikian pula di dalam peranan orang tua, saudara-saudara. Punya peranan melahirkan, memproduksi, membesarkan, merawat supaya keturunan-keturunan mereka mempunyai yang namanya keturunan ilahi. Keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Keturunan yang merupakan menjadi buah yang manis. Ya. Jadi buah yang manis, anak-anak yang manis itu hasil daripada kerja dari orang tua, saudara-saudara. Gak ada anak yang manis, anak yang bandel itu didoakan tiba-tiba langsung sekejap mata, besok dia langsung baik. Tidak. Ya. Jadi kedua orang tua itu punya peranan penting menghasilkan anak yang seperti apa, saudara. Saya mau katakan saudara-saudara, anak yang baik, anak yang punya karakter baik, santun, ya, punya manner. Ya. Saya mau katakan itu penting. Oleh karena itu saya tadinya mau kasih judul khotbah saya pohon dan buah. Tapi saya pikir kok lucu ya. Kok judul khotbah pohon dan buah. Jadi saya mengambil sebuah judul tentang manners do matter. Artinya apa saudara-saudara? Sebuah sikap, sebuah karakter, ya. Sebuah attitude itu penting saudara-saudara. Saya mau katakan lebih lanjut lagi. Tadi kaitannya dengan anak. Sebuah keluarga yang melahirkan anak yang punya karakter baik, anak yang karakternya santun, satu saat kelak kemudian hari, kalau dia nanti jadi ketua RT, saya mau katakan, satu RT itu akan berubah menjadi baik karena anak itu. Amin. Ada amin? Kalau anak yang baik itu menjadi seorang wali kota, saudara bisa bayangkan. Anak yang punya karakter baik, anak yang punya pribadi santun, anak yang hormat sama orang lebih tua. Ketika dia menjadi seorang pemimpin di dalam wali kota, satu kota berubah. Kalau anak yang baik ini jadi presiden, saudara bisa bayangkan satu negara akan berubah. Jadi siapa katakan bahwa manners itu tidak penting? Siapa mengatakan sikap itu nggak penting? Saya mau katakan di dalam keluarga saudara, saudara punya anak. Itu adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Dan itu ditentukan dari sikap saudara. Ya, bagaimana saudara membesarkan dia. Saudara bisa bayangkan, kalau anaknya masalah gimana? Kalau dia melihat terus-menerus setiap hari ada pertengkaran orang tuanya. Saudara bisa bayangkan hancurnya anak itu. Kalau dia punya karakter jelek, dia suka banting-banting barang. Dia suka marah-marah karena melihat kelakuan orang tuanya seperti itu. Saudara bisa bayangkan, kalau dia jadi ketua, jadi misalnya ketua aja deh, ketua sesuatu, ketua organisasi. Saudara bisa bayangkan apa yang diperlakukan di organisasi. Dia akan melakukan hal yang sama. Organisasi itu bisa terdampak
dan berubah oleh karena karakter anak tersebut. Nah, saya masuk kepada saudara-saudara, kita masuk ke dalam satu bagian Alkitab. Ada satu tokoh di Alkitab yang luar biasa, yang namanya Esther dan Mordekai. Ya, Esther dan Mordekai ini kalau saudara-saudara lihat ada di dalam, mulai dibahas di dalam Esther 2 ayat 7. Ya. Mordekai itu adalah dikatakan pengasuh Hadasah, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Jadi Esther itu sebenarnya sepupu dia, ya, anak dari pamannya, ya, kebetulan pamannya namanya Bapak Abihail, ya, dan istrinya kebetulan meninggal, saudara-saudara. Dan Esther ini yatim piatu, ya. Karena Mordekai ini saudara sepupu yang jauh lebih tua, ya, ponakannya dari papanya Esther, papa kandungnya. Kemudian dia mengadopsi si Esther ini menjadi anaknya. Jadi dia diangkat jadi anak, diperlakukan jadi anak, ya. Mordekai itu menjadi bapa bagi Esther. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat tentang pohon dan buah, saudara bisa mengamati bahwa Mordekai menikmati buah yang baik lewat Esther. Mari saya ajak saudara untuk melihat, ya, buah yang baik ini, keluarga yang menghasilkan keturunan yang berdampak, yang baik, yang manis ini. Mari kita lihat Alkitab mencatat keluarga Esther ini mengalami sebuah hal yang luar biasa. Bukan hanya Esthernya yang diberkati, bukan hanya Esthernya yang mengalami kebaikan, tapi kalau saudara pelajari, Esther itu membawa dampak bagi keluarganya, bagi bangsanya, bagi lingkungan sekitarnya. Saya bacakan di Esther 2 ayat 17-18 dengan cepat. Saudara bisa melihat buah yang baik, buah yang bisa dilihat dan dinikmati lewat Esther. Maka Esther dikatakan di ayat 17, dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Ia diberoleh sayang dan kasih dari baginda raja lebih dari semua anak darah yang lain. Sehingga baginda raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Esther dan mengangkat Esther menjadi ratu ganti Wasti, saudara-saudara. Ini cepat sekali saya bacakan aja sebuah cerita bahwa di sana pada saat itu ada berkuasa raja yang namanya Ahasiweros. Dia raja Persia, dia menguasai 127 wilayah negara terbentang dari India sampai Ethiopia. Saudara bisa bayangkan 127 negara dikuasai pada saat itu. Luar biasa, dia mengadakan pesta sampai 180 hari, 6 bulan lamanya. Raja itu menikmati pesta yang luar biasa mewah. Kemudian ada satu saat dia mau menampilkan seorang ratu, pemaisurinya yang namanya Ratu Wasti untuk diperlihatkan dengan menggunakan mahkota yang indah. Tapi Ratu Wasti itu menolak permintaan raja. Sehingga raja marah, kemudian raja memecat Wasti dari ratu, kemudian dia ikutin apa kata penasihatnya sehingga pada saat itu Raja Ahasiweros kehilangan ratu. Ya. Dan kemudian punggawa-punggawanya penasihatnya berkata, udah raja, nggak usah sedih. Dari 127 negara wilayah yang raja kuasain, minta aja anak-anak dara, anak-anak gadis yang cantik-cantik untuk datang kepada raja. Nah, raja pilih aja yang suka yang mana. Saudara bisa bayangkan, Esther menjadi salah satu bagian daripada itu. Tapi saudara melihat, Esther mendapatkan dikatakan yang pertama, buah yang baik yang dialami Esther. Esther itu dikasihi lebih daripada anak darah yang lain. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ini ada sebuah penyataan yang luar biasa. Saya mau katakan, dikasihi oleh raja lebih dari yang lain. Bisa saudara bayangkan, saudara dikasihi oleh orang yang punya pengaruh, punya pangkat, punya jabatan tinggi, dapat perhatian. Saya pastikan saudara punya hidup pasti nggak susah. Betul? Kalau saudara mau cari kerjaan, kalau saudara panggil dia, pasti saudara dikasih kerjaan. Gak mungkin yang namanya minta-minta, gak mungkin. Saudara minta fasilitas apa? Dipermudah, saya percaya. Apalagi kalau saudara misalnya kenal sama Bapak Jokowi misalnya. Ya, pasti segala hal semuanya mudah. Gak bisa dibisain, gak mampu dimampuin, gak punya modal dimodalin. Itu yang namanya saya katakan kasih karunia. Amin. Yang kedua, Esther juga dikasih mahkota. Mahkota ini bicara tentang kemuliaan. Luar biasa loh. Punya manner, punya sebuah sikap yang baik, dia mendapatkan sebuah mahkota. Mahkota ini bicara tentang kemuliaan. Mahkota ini bicara tentang derajat. Saudara tahu Esther dan keluarganya berasal dari orang Yahudi. Pada saat itu mereka adalah orang buangan yang ditawan oleh kerajaan Babel. Diambil oleh kerajaan Persia.
Jadi status Esther dan orang-orang Yahudi adalah orang buangan. Boleh dikatakan second class atau budak. Tapi dikatakan di dalam sejarah kitab Esther mencatat bahwa Esther mendapatkan mahkota dari Raja Ahasiweros. Ini bicara tentang kenaikan derajat. Bicara tentang kemuliaan. Orang yang tidak layak tapi dikasih mahkota, saudara-saudara. Bisa mendapatkan kemuliaan dari orang buangan menjadi orang yang punya pengaruh yang luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah buah yang baik yang dinikmati oleh Esther. Yang ketiga, dia juga diangkat jadi ratu. Ini ada sebuah kepercayaan. Kitab Amsal berkata, orang yang mendapatkan, orang yang diberkati, orang yang mendapatkan kepercayaan adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hari-hari ini mungkin saudara bilang, saya melakukan kebenaran, mana gak ada yang perhatiin. Saya mau kasih tahu, Esther pun juga sama. Esther melakukan bagian yang terbaik. Dia punya sikap yang baik, dia punya sikap yang santun. Tetapi satu saat, Tuhan yang mengadakan promosi buat Esther. Haleluya. Yang keempat, Esther juga membawa dampak bagi rakyatnya. Dikatakan di ayat 18, Raja membebaskan pajak satu saat. Ya. Saudara bisa bayangkan buah yang baik bukan hanya dialami oleh Esther, bukan dialami oleh bapaknya Mordekai, tapi dialami oleh seluruh rakyat. Semua mengalami sukacita, dijamu pada saat itu. Ketika Esther dikasih mahkota, diangkat jadi ratu, raja memberlakukan bebas pajak. Wow, luar biasa. Dampak dari seorang yang punya buah yang manis dinikmati oleh seluruh orang banyak. Saya percaya ini adalah sebuah panggilan buat saudara dan saya. Saudara diberkati untuk memberkati orang lain. Amin. Saudara dipanggil menjadi terang untuk menjadi terang bagi kegelapan. Di sekitar saudara harus menjadi terang oleh karena kehadiran saudara. Amin. Klik next. Kita sudah melihat bahwa buah yang manis dinikmati oleh Esther, dinikmati oleh Mordekai, keluarga Mordekai. Nah, saya mau masuk ke dalam bagian yang ketiga. Ciri pohon yang baik seperti apa? Buah yang manis, buah yang baik, tadi dikatakan dihasilkan dari pohon yang baik. Nah, ciri pohon yang baik seperti apa sih? Esther itu dapat yang manis tadi seperti apa sih? Dari mana sih caranya? Nah, ini saya mau bagikan kepada saudara. Apa yang diperoleh oleh Esther itu bukan otomatis. Dia melewati sebuah proses. Dia mulai dari sikap hati dia. Dia mulai membangun yang namanya manner ya dari dalam. Mari kita perhatikan buah apa yang dimiliki, pohon apa yang dimiliki oleh Esther. Yang pertama di ayat yang ke-9. Esther ini baik perangainya. Sama-sama kita katakan baik perangainya. 1, 2, 3. Baik perangainya dan disukai. Di ayat 9 saya bacakan buat saudara. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Saudara perhatikan di ayat 9 dari Esther pasal yang kedua. Esther dikatakan baik perangainya, disukai oleh orang-orang. Bukan hanya yang suka itu bukan bapaknya doang Mordekai. Tapi disukai oleh orang banyak saudara-saudara. Kenapa orang ini bisa disukain? Saya belajar saudara-saudara. Seseorang itu disukain karena 4S. Yang satu sopan. Yang dua santun, yang ketiga orang itu suka senyum. Ya, nggak ada orang yang suka sama orang yang cemberut, jutek, cemberut, manyun, suka menggerutu. Ya, nggak ada orang yang terlalu suka dengan orang-orang seperti itu. Saya percaya Esther adalah orang yang murah senyum. Yang keempat juga dia supel. Supel itu adalah mudah beradaptasi, mudah yang namanya menegur sapa. Ya. Berteman, berkawan sama siapapun. Ramah orangnya, seperti itu. Jadi pohon yang baik punya sebuah ciri. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk keluar buahnya manis. Enggak. Pohon yang baik punya sebuah ciri. Yakni yang pertama, baik perangainya dan disukai. Ayo cek hari-hari ini. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak terang. Apakah kita sudah baik perangainya? Apakah kita garang? Apakah kita suka menggerutu, apakah kita lebih suka ngomel atau nyinyir, apa kita lebih suka gibah ngomongin orang. Esther itu bukan orang-orang seperti itu. Dia santun, dia sopan, dia suka senyum, dia membagikan hal yang positif, dan saya percaya Esther ini adalah orang yang mudah bersyukur, bukan pribadi yang mengeluh. Sama-sama katakan saya mau seperti Esther. Oke, ciri kedua, mari kita lihat yang kedua. Dari ayat yang ke-10 dan 20. Ya.
Esther adalah pribadi yang hormat dan menghargai orang tua. Sama-sama katakan hormat dan hargai orang tua. 1, 2, 3. Hormat dan menghargai orang tua. Bahasa Inggrisnya respect and honor the parents and the elder. Saya katakan bukan hanya orang tua itu bukan hanya orang tua yang fisik secara terlihat. Tapi orang yang jauh lebih tua, lebih umurnya dibanding kita juga harus respect and honor them. Ya. Dikatakan di ayat 20, adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaan seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, bapaknya. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai. Garis bawahi berbuat menurut perkataan. Ini bicara tentang taat dan nurut. Saya baca di dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, Rasul Paulus berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ada sebuah perintah penting. Yang ketiga, luar biasa. Ini adalah buah. Ketika saudara hormat, ketika saudara taat sama orang tua. Ayat yang ketiga, Efesus 6 ayat 3. Supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Haleluya. Saya percaya anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang nurut sama orang tua, anak-anak itu akan kelak kemudian hari. Engkau sedang menanam sebuah buah yang manis, yakni buah kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara mulai belajar. Ajarkan anakmu untuk belajar untuk tunduk, belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Ajarkan mereka untuk taat apapun yang mereka dapatkan. Ya, tentunya sesuai dengan firman. Yang ketiga, ciri daripada ketiga dengan cepat. Esther adalah pribadi yang sabar dan bertekun dalam proses. Sama-sama katakan sabar. Sama-sama katakan tepuk dengan tepuk dadanya dengan tangan katakan sabar. Ya, saudara tepuk dada saudara sedang menghibur, sabar ya. Kadang-kadang satu proses keadaan kita juga harus belajar sabar. Esther adalah pribadi yang sabar dan bertekun di dalam proses. Meskipun dia harus tunggu, dia harus gantian, dia harus tunggu selama 6 bulan kali 2, berarti 12 bulan, 1 tahun lamanya untuk ketemu raja. Itu pun dari 127 wilayah, banyak banget orang yang mau ketemu raja. Tapi dia jadi pribadi yang sabar. Saya mau saudara-saudara untuk belajar menikmati buah yang manis, saudara juga harus sabar. Amin. Saudara nggak pernah ada yang orang yang nanam mangga hari ini besok dapat buahnya, nggak ada. Jadi untuk mendapatkan buah yang manis, saudara juga harus sabar. Klik. Next, ciri yang terakhir, Esther adalah pribadi yang self-control. Dia punya menguasai diri, ini yang penting. Dikatakan di ayat 15, ketika Esther masuk ke dalam chamber yang menghadap raja, ada satu kata yang menarik. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Nah ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan, Esther itu cenderung orang yang bisa mengekang diri. Orang yang tidak mau aji mumpung kalau kata-katanya. Ada banyak orang di luar sana, dapat giliran, dapat kesempatan, dapat sebuah peluang, dapat traktiran, dapat gratisan, dapat perhatian, dapat kesempatan, aji mumpung saudara-saudara. Dapetin semuanya, fasilitas diambil semuanya, diajak all you can eat sama teman-teman. Makan sebanyak-banyaknya, ambil semuanya, nggak habis saudara-saudara. Ditraktir di satu restoran, belum pesen, ya dia pesen yang paling mahal, yang paling banyak sendiri. Saya mau katakan, itu bukan manner yang baik. Manner yang baik adalah seperti apa yang dikatakan Esther. Esther itu punya sebuah hal yang bisa dia minta sama raja. Tapi dia tidak mau keinginannya itu menguasai kehidupannya. Ada sebuah quote yang luar biasa dari Abraham Lincoln. Jika Anda ingin melihat karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Esther teruji karakternya ketika dia punya kesempatan, dia punya kuasa, tapi dia tidak minta itu. Dia tidak minta segala sesuatu yang melebihi apa yang menjadi keinginannya. Dia hanya dikatakan apa yang disuruh oleh Hegai, apa yang disuruh oleh orang yang lebih tua dari dia. Dia ikutin, dia turutin. Ya. Klik. Nah, saya langsung masuk saudara-saudara. Bagaimana caranya menanam pohon yang baik? Kita sudah belajar buah yang baik, buah yang manis dialami oleh Esther. Ciri-ciri pohon yang baik, ya. Bagaimana sekarang kita sebagai orang tua punya sebuah kewajiban apa untuk anak-anak kita? Ya, yang pertama, saya cepat saja. Mordekai ini adalah satu figur di mana kita bisa belajar sebagai orang tua bagaimana kita
membesarkan anak yang takut akan Tuhan. Yang pertama, di dalam Esther 2 ayat 7, orang tua Esther sudah meninggal dan ia menjadi anak angkat Mordekai dan diasuh sebagai anak kandungnya. Alkitab berkata bahwa Esther memang kehilangan yang namanya orang tua. Banyak orang-orang mengatakan bahwa ada anak broken home, ada anak-anak yang tidak punya ayah dan ibu. Anak-anaknya ini gimana caranya besar sebagai pribadi yang punya pohon yang kuat, pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Saya mau katakan Esther bukan sebuah alasan, saudara-saudara. Esther juga mengalami hal yang serupa. Dia diadopsi oleh saudara sepupunya yang namanya Mordekai. Tapi ada satu kata yang menarik. Kata-katanya namanya mengasuh. Sama-sama katakan mengasuh. Bagi orang tua yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dikatakan mengasuh apa yang dikatakan oleh Mordekai. Mordekai itu mengasuh itu dalam bahasa Indonesianya, menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih dan sebagainya. Ini namanya mengasuh, saudara-saudara. Amsal 22 ayat 6, saya ajak saudara-saudara yang dia ada di gereja, kita sama-sama baca Amsal 22 ayat 6, 1, 2, 3. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini adalah sebuah kekuatan buat saudara. Saya mau katakan, anak yang sudah besar, dia menyimpang, itu karena kita tidak mengasuh, kita tidak mendidik dia dengan baik. Ya. Tidak bisa tumpang tangan langsung otomatis anak itu langsung ikut jalan Tuhan. Nggak bisa, saudara-saudara. Dikatakan di dalam Alkitab ada kata yang awal, yang utama dikatakan didiklah, asuhlah. Jadi kalau saudara mau menikmati buah yang manis, saudara mau anak saudara menjadi anak yang nanti tumbuh sebagai pribadi yang kuat, sebagai pohon yang baik, supaya dia tidak menyimpang, saudara harus mengasuh, saudara harus mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, selain mengasuh, apa yang kita harus adakan sebagai orang tua? Sama-sama katakan kepedulian, 1, 2, 3. Di dalam Esther 2 ayat 11, saudara bisa melihat, tiap-tiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang berlaku atasnya. Saudara perhatikan, ayat 11 ini mungkin saudara kelihatannya biasa. Tapi saya mau katakan, setiap hari Mordekai itu melihat keadaan Esther. Ini saya berbicara tentang bagaimana kepedulian orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin saudara-saudara melihat sekarang anak-anak saudara udah mulai bertumbuh dewasa, mulai bertumbuh besar. Makin lama makin besar kan kayaknya nggak seperti anak kecil ya. Saudara harus perhatiin di mana kalau anaknya Ko Hendri itu masih kecil, kemana-mana harus dijagain. Kalau nggak dia jatuh dan lain sebagainya. Kalau anak udah semakin besar kan kita makin sedikit ya harus diperhatikan. Tapi saya mau katakan Esther pada saat itu juga sudah besar. Tapi tidak mengurangi kepedulian orang tuanya yaitu Mordekai. Untuk setiap hari dia mengecek bagaimana keadaan Esther. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, orang tua ya, anak itu tidak butuh yang namanya saudara punya uang. Memang dia butuh uang, tapi itu bukan yang utama. Saya mau katakan anak butuh. Yang pertama adalah kepedulian dari orang tuanya. Bisa dibanti people dengan kids. Kids don't care how much you know, how much you have. Anak-anak tidak peduli berapa banyak yang kau punya, berapa banyak yang kau tahu, berapa pintar dirimu, berapa nggak peduli. Yang dia perlu, ya. Until they know how much you care. Saya mau katakan anak-anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang luar biasa. Itu karena kepedulian orang tuanya. Amin. Salah satu bentuk kepedulian kita apa? Ya Pak, tapi kan saya kan nggak bisa ngawasin mereka. Nggak bisa terus-terusan kasih tahu mereka. Ya, salah satunya adalah doakan mereka. Doa adalah satu bagian di mana kita peduli kepada anak kita. Yang terakhir, bagaimana kita menanam pohon yang baik sebagai orang tua. Yang ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hiduplah jadi teladan. Ya, banyak orang tua nyuruh. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya, tapi saya mau katakan gimana hidup kita. Saya punya quotes yang bagus. Ya, sebelum quotes yang bagus ya Mordekai ya. Kalau saudara bilang, Mordekai begitu nggak? Esther pasal 2 ayat 22 sampai 23. Saudara bisa melihat Mordekai memberikan sebuah contoh bagaimana dia hidup di dalam kebenaran. Dan dia itu ngelapor, kasih tahu sama Esther, ini loh kebenaran. Pada saat itu Mordekai itu juga sama, kerja sebagai budak, kerja di kerajaan saudara-saudara. Tapi dia memberi contoh, walaupun dia kerja profesional, dia kerja takut sama Tuhan. Dia beri contoh kepada anaknya.
Saya mau katakan, hidup jadi teladan itu berbicara 1000 kali lebih kuat daripada 1000 kata-kata motivasi, 1000 kata-kata perintah kepada anak saudara. Jangan ini ya, jangan itu ya. Saya mau katakan, saudara jadi teladan dulu. Itu berbicara lebih banyak daripada kata-katamu. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kami pada hari ini tentang pribadi Esther dan Mordekai. Biarlah kami sebagai orang tua yang menyaksikan ibadah streaming ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lembutkan hatimu. Tuhan jamah hidupmu. Mulailah bertobat dan mulailah belajar. Bagaimana engkau mendidik anakmu dengan baik mulai hari ini. Dan bagaimana engkau mulai peduli. Pandemi ini mulai berakhir. Surut mulai berangsur-angsur surut. Tetapi tidak menghilangkan esensi bagaimana tugas dan tanggung untuk peduli dan mendidik anak-anakmu. Dan yang ketiga, jadilah teladan bagi anak-anakmu. Supaya kelak kemudian hari anak-anakmu bisa mencontoh dan merekam di dalam hidup dalam kebenaran. Papa mamaku hidup takut akan Tuhan. Papa mamaku hidup untuk melayani Tuhan. Kelak kemudian hari dia akan mencontoh kehidupanmu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa supaya akhir daripada bulan Juli ini, kami berdoa biar setiap anak-anak muda, setiap orang tua, setiap keluarga dimanapun kami berada, di jamah Tuhan, kami boleh belajar sama-sama tentang manner yang baik. Manners do matter. Manners, sikap itu penting untuk mempengaruhi masa depan. Satu keluarga mempengaruhi satu gereja berubah mempengaruhi satu kota berubah, satu negara berubah. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu selesai bicara. Biarlah Engkau terus yang berkata-kata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, ku taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya. Kami percaya setiap benih firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mempunyai sikap, untuk kami berbuah-buah di dalam setiap pelayanan kami, untuk kami berbuah-buah di dalam keluarga kami. Karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, ketika kami menjalani kebenaran firman Tuhan, maka buah-buah yang manis itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kami percaya setiap benih yang baik yang telah ditaburkan menjadi satu kekuatan di dalam setiap keluarga yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini. Karena kami percaya buah yang baik datangnya dari Bapa segala terang. Semuanya diterima di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya buah yang baik menjadi bagian di dalam hidup kami orang percaya. Tuhan memberkati hamba-Nya Pastor Fendi Samsudin. Biarlah kasih anugerah selalu ada di dalam kehidupannya sehingga dia boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, sehingga visinya semakin hari semakin tajam bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto, yang sudah menyiapkan tempat di pagi hari ini untuk kami memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya segala hal yang diusahakannya, segala hal yang dipergunakannya, semuanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang berbuah-buah, yang
yang dilayakkan untuk menerima buah yang manis, buah yang luar biasa, buah yang dahsyat. Karena Tuhan menjadi sumber kehidupannya, karena Tuhan menjadi kebenaran di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya dipelihara Tuhan, baik kekuatannya, kesehatannya, semua yang baik yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja satelit IHK Bandung, Bogor, dan Mangga II. Kami percaya buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, semuanya kami terima di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Dan kami mengalami kebenaran Tuhan sehingga hidup kami menjadi hidup yang baik bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi dari atas kepala kami. Dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap perkataan, kata-kata iman yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, kami akan mengalami buah-buah yang baik. Karena kami percaya, kami memuliakan Tuhan, dan Tuhan ada di dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam hidup Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan berbuah-buah yang manis, semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami akan menerima doa berkat dari hambanya, dari Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebelum kita terima doa berkat, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Kita mengikrarkan atau memperkatakan pengakuan iman rasuli. Kita buka tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Sahadat iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun, memimpin, membimbing, bahkan menjadikan kita semua menjadi kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetapi saudara bisa lihat di depan, ada tayangan-tayangan tentang rekening daripada gereja ini. Nanti saudara bisa mentransfer persembahan saudara semuanya.
baik itu persembahan perpuluhan, ya kalau memang itu perpuluhan sudah bisa memberikan tanda, dan untuk persembahan reguler sudah juga bisa memberikan suatu tanda. Rupanya di depan sudah muncul ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, lalu pengumuman berikutnya untuk minggu besok, minggu pertama bulan Juli, kita sudah ada ibadah on-site ya. Jadi tetapi kita juga tetap ada ibadah live streaming seperti ini, saudara-saudara. Jadi ibadahnya ada dua. Yang pertama ibadah sama-sama, tetapi di live streamingkan ya. Ibadah on-site ini, saudara-saudara, nanti kita hanya terbatas dulu karena kita sifatnya masih uji coba dan harus mengikuti prosedur-prosedur daripada pemerintah ya, prosedur-prosedur tentang COVID supaya kita semuanya sehat walafiat semuanya. Saudara, di depan ada tempat cuci tangan, lalu ada hand sanitizer, lalu ada termogan ya, dan duduknya juga berjarak 1,5 sampai 2 meter, 1,5 meter ya. Dan untuk minggu pertama ini, mohon maaf bukan untuk jemaat tetapi untuk para pengurus gereja terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk yang IHK Bandung, IHK Bogor, IHK Mangga 2 ya, karena saya tanya sama gembala-gembala satelit, mereka juga belum siap, jadi masih bisa mengikuti live streaming di IHK Pusat di tempat ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk minggu kedua saya akan buka pendaftaran ya. Jadi jemaat bisa mengikuti ibadah tetapi mendaftar ya, mendaftar melalui WA gereja. Ya, WA gereja nanti akan diumumkan melalui grup-grup daripada GIC ya. Nah, nanti saudara datang di kursi sudah ada nama-nama saudara ya. Jadi misalnya Pak John, lalu Bu John, lalu Pak Ijo, Ibu Pak Imin ya, dan seterusnya semuanya nanti sudah ada ya. Nah, itu yang boleh masuk ke ruangan ibadah atas. Nah, kita juga siapkan di ruangan ibadah bawah ya, saudara-saudara. Jadi ada 2 ruangan yang kita pakai dan tentunya semua akan disterilisasi semuanya mengikuti prosedur pemerintah ya. Tetapi Anda semua dari rumah harus memakai masker yang sendiri-sendiri ya, jangan maskernya jelek, masker bolong gitu enggak ya, tapi masker yang sehat, yang steril, sudah pakai, lalu kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita sudah siapkan TV di bawah ya, jadi seperti itu ya. Perjamuan kudus tetap kita bisa ada bersama-sama dengan on-site, lalu juga yang di rumah yang tidak dapat kebagian kuota masuk ke ibadah, saudara bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing seperti 3 bulan ini kita lakukan berturut-turut. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.